Oke, kali ini kita akan mencoba bikin konversi dari tanggal sipil ke Julian date. Penjelasan Julian date di bidang ilmu geodesis satelit, sistem penanggalan Julian banyak digunakan karena sistem ini dapat merepresentasikan suatu epok hanya dengan satu bilangan. Sistem waktu dengan unit hari ini dihitung sejak 1 Januari sebelum Masehi. Pada kalender Julian, 1 tahun secara rata-rata didefinisikan sebagai 365,25 hari. Oke, yang pertama transformasi waktu sipil ke waktu Julian. Jadi ada rumusnya ya, yang dibuat oleh formulanya dibuat oleh Hofmann-Wellenhof tahun 92. Rumus ini berlaku untuk epok antara Maret 1990 sampai Februari 2100 tahun ini ya. Ini tahunnya. Rumusnya adalah sebagai berikut. Langsung kita praktekkan aja di Excel ya. Oke. Ini contoh soal hitung waktu sipil ke Julian dan sebaliknya dari tanggal berikut. Yang pertama 15 Juni 2020 jam 12.45. UT, anggapnya ini UT ya, universal time. Jadi kalau Julian itu pakai UT atau universal time. Jadi jamnya dianggapnya 12.45, 16.04 ini UT. Yang B, soal nomor B itu 20 Januari 95 jam 16.04. Oke, dari dua tanggal sipil ini kita buat ke Julian date. Rumusnya adalah sebagai berikut. JD sama dengan INT inisial 365,25 dikali Y ditambah INT 30.601 30.601 maaf, dalam kurung M tambah 1 ya, ditambah D nya harinya, ditambah jamnya UT per 24 karena 24 jam, ditambah satuan ini ya, konstanta ini 1720981,5. ini yang belakang ini konstanta. Terus dimana pada rumus atas INT bilangan bulat dari bilangan pecahan, ini lihat initial ya, jadi nggak ada komanya. Perlu diperhatikan Y sama dengan Y-1 dan M sama dengan M tambah 12 apabila M kurang dari atau sama dengan 2. Maksudnya adalah jika bulannya di bawah bulan kedua atau sama dengan Januari Februari, maka pakai yang atas. Kalau lebih dari Februari, bulan Maret ke sampai Desember, pakainya ini Y sama dengan Y dan M sama dengan M. Oke, berarti nanti beda ya, yang ini lebih dari M sama dengan M lebih dari 2, yang ini M kurang dari 2. Langsung kita bikin rumusnya, ngikutin rumus yang ini. Karena yang A ini adalah Juni, artinya M lebih dari 2, berarti Y sama dengan Y dan M sama dengan M. Nggak ada perubahan ya, di rumus ini nggak ada perubahan. Kita bikin rumusnya, INT dari 365,25 dikali tahunnya ini adalah 2020 tutup kurung, ditambah INT 30,6001 dikali M plus 1 karena M sama dengan M ya, yang bawah ini ya, berarti M nya ini Juni itu berarti bulan ke Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, 6, berarti 6 tambah 1 tutup kurung lagi. Sekarang ditambah D nya itu 15 Juni berarti 15 ini, ditambah UT per 24. Nah, UT per 24 ini jangan salah, jadi ini kan 12,45 menit ya. Kalau dibikin koma berarti ini adalah 45 per 60, itu sama dengan 75%, 0,75, berarti 12,75 per 24
gitu ya. Jadi jangan 12,45 karena ini di sini menit, tapi dalam satuan di sini harus koma, jadi beda. Lalu ditambah dengan konstanta ini 1720981,5. lalu kita enter. Nah, ini adalah Julian date pada tanggal sipil sekian. Fraksi di belakang koma ini atau fraksi ini menunjukkan jamnya. Nanti akan dijelaskan di Julian date ke sipil. Oke, selanjutnya yang tanggal kedua, gampangnya kita copy aja ini. Rumusnya kita copy, taruh sini. Nah, ini kan ada perbedaan ya yang B ini. Kenapa? Karena dia di Januari, artinya M kurang dari sama dengan 2, berarti Y sama dengan Y-1. Artinya ini 1995 nya menjadi 1994, atau kita pakai kurung dah, 1995 dikurangi 1. Nah, ini baru benar. 95 kurangi 1 dulu, karena dengan rumus ini ya. Oke, terus yang M juga gitu. M nya berarti M kurang, karena M kurang dari sama dengan 2 Januari, berarti M sama dengan M tambah 12, berarti kan bulannya Januari 1 ditambah 12 dulu, baru ditambah rumus ini. Oke, udah benar. Sekarang D nya kita benerin, tanggal 20, terus jamnya kita benerin 16 poin. Nah, ini 04 kan menit, dijadiin koma berarti 4/60, berarti 1/15, berarti sekitar 0,066, berarti 16,066 per 24. Ini satuan, ini konstanta, ini nggak boleh diedit. Lalu kita enter. Nah, ini adalah Julian date di tanggal sipil berikut 2449738. Yang ini 245901631. Sebelumnya tadi udah sempat saya bikin rumusnya, cuman aku tutupin, kita pakai buat koreksi ya, apakah benar apa enggak. Ini adalah hasil rumus sebelumnya. Coba kita cari solusinya. Oke, udah tepat ya, 0 semua ya selisihnya. Kalau selisihnya 0 semua berarti rumus yang ini udah benar. Jadi itu adalah cara mengubah tanggal sipil ke tanggal Julian date. Selanjutnya kita akan mengubah dari Julian date ke sipil. Oke, yang selanjutnya berarti transformasi dari waktu Julian date ke waktu sipil ya. Jadi waktu Julian date itu bisa ditransformasikan juga ke waktu sipil apabila Julian date diketahui, maka parameter tahun yang dinyatakan dengan bilangan bulat Y untuk tahun, bulan yang dinyatakan dengan bilangan bulat M, hari yang dinyatakan dengan bilangan bulat D. Ini rumus yang diciptakan oleh Hofmann-Wellenhoff tahun 92. Rumusnya seperti ini, tapi di dalam rumus ini banyak variabel. Nah, variabelnya harus dicari dengan rumus ini. Oke, kita coba langsung kerjain di Excel. Oke, ini dari Julian date yang tadi ya, yang sebelumnya. Jadi tadi kan kita berhasil mengubah ke Julian date ini. Sekarang kita ubah lagi si waktu tersebut ke sipil pakai rumus. Oke. Terus ini adalah rumus nyari D, M, Y, hari, bulan, tahun. Tapi sebelum itu kita harus menghitung dulu variabel-variabelnya A, B, C, D, E. Kita coba satu-satu. Yang A dulu, berarti sama dengan INT Julian date. Ini yang A dulu ya, yang kita kerjain. Jadi biar enggak salah. Oke, kita ngerjain yang A dulu, yang Julian date yang A ini. Kita ulang, INT JD
ditambah 0,5. Enter. Udah, biarin aja. Yang B itu sama dengan A tambah 1537. A tambah 1537. Yang C itu sama dengan INT kurung dalam kurung lagi B dikurangi 122,1 tutup kurung dibagi dengan 365,25 tutup kurung, enter. Yang D INT lagi dari C dikali 365,25 tutup kurung. Perhatiin kalau pakai INT jadi nggak ada koma ya. Ya ini walaupun ada koma di belakangnya tapi 000 ini seharusnya nggak ada. Nah, nggak ada kan ya. Terus yang E sama dengan INT dalam kurung lagi B dikurangi D tutup kurung dibagi 36.001 tutup kurung lagi, enter. Oke, sekarang kita hitung satu-satu dulu. Ini ada D, ada M, ada Y. Di sini ada frak. Ini maksudnya dari fraksi ya. Jadi fraksi ini gunanya apa? Untuk ngitung jam. Nanti dijelaskan lagi. Cuman coba kita lakuin aja. Kita cari fraction. Oh, kalau di rumus di Excel saya year frak ya. Tapi kalau mungkin di tempat kalian frak doang. Year frak. Oh sorry. Sebentar. Oh oke, ini gampangnya Julian D ditambah 0,5 gitu aja. Nah, setelah kita teliti kan di belakangnya ada fraksi nih. Nah, ini fraksi ini nih 0,53125 ini fraksinya. Jadi fraksi itu nggak ada bilangan bulatnya, adanya cuma pecahan. Berarti kalau dari angka ini ya ini 0,532125. Nah, ini gunanya nanti untuk mencari jam di waktu sipil. Oke, kita lewati dulu. Sekarang kita ngitung D pakai rumus ini ya. Karena fraksinya udah dikeluarin di sini, jadi diabaikan aja. Kita cuma sampai E ini. Berarti sama dengan B dikurangi D dikurangi INT dalam kurung 36.001 dikali E tutup kurung, enter. 15. Berarti D nya atau tanggalnya tanggal 15, hari ke-15. Sekarang M nya E dikurangi 1 di dalam kurung dulu ya, dikurangi 12 dikali INT dikali INT dalam kurung 7 E bagi 14, E bagi 14 tutup kurung, lalu enter. 6, M nya 6, berarti bulan ke-6 bulan apa? Juni itu ya, jadi 6 ini Juni. Sekarang Y nya tutup kurung, dibuka kurung, C dikurangi 4715 tutup kurung dikurangi INT buka kurung, buka lagi 7 ditambah M ditutup kurung dibagi dengan 10 tutup kurung. 2020. Berarti dapat kita simpulkan adalah pada Julian date yang A ini tanggal sipilnya adalah 15 bulan Juni tahun 2020. Ini kalau kalian perhatikan sama dengan soal ini 15 Juni 2020, 15 Juni 2020. Tapi jamnya belum ada, harusnya jam 12.45. Nah, itu
ini jamnya itu adalah ini sih, ini fraksi ini tinggal dikalikan 24 aja. Contoh, nah ini kan fraksinya ya, kita pindah ke sini dulu, lalu kita coba sama dengan ini dikali 24, 12,75. Nah, 0,75 kalau kita bikin ke menit itu berapa? Berarti 75, berarti 3/4 dari 1 jam itu sama dengan 45 menit. Berarti ini sama dengan 12,45. Artinya tepat ya transformasinya. Ya, ini 15 Juni 2020 jam 12,45 UT, bukan WIB, bukan waktu GMT, jadi UT. Itu ya, bener ya. Berarti fraksi ini fungsinya untuk menghitung jam. Oke, ini sudah dikerjakan dan udah kembali ke tanggal sipil lagi. Nah, ini sebenarnya tadi aku udah ngerjain juga, tapi ini sebagai koreksi aja. Ternyata sama persis ya, 15/6/2020 benar, fraksinya benar, jamnya tadi masih dalam koma. Kalau dibentuk menit ini udah sama semua ya. Ini dihapus aja nggak apa-apa. Oke, jadi gitu ya cara transformasi dari yang pertama dari tanggal sipil ke Julian date, dan sebaliknya dari Julian date ke tanggal sipil. Gampang ya. Yang soal nomor 2 nanti buat tugas saja. Oke, terima kasih udah nyimak, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye bye.